Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ini kita ya teruskan lagi perjuangannya ya. Kita sama-sama akan membuat pola rok lagi. Ternyata kan yang sudah dipelajari itu, yang sudah kita buat itu ada 4 model ya. Ternyata katanya ini ya minimalnya 6 model yang harus kita pelajari. Jadi Ibu tambahkan 2 model ya. Insya Allah mungkin nanti ada rok lipit sungkup sama rok variasi pas panggul dan lipit searah, yaitu yang rok yang biasa kalian pakai untuk seragam ya ke sekolah ya. Nah, untuk yang pertama ya kita akan sama-sama membuat ini rok lipit sungkup ya. Ini modelnya tuh seperti rok lipit sungkup ya. Modelnya seperti ini. Mungkin kalian pernah melihat ya orang yang menggunakan rok bagian depannya itu tidak ada jahitan, tapi ke pinggirnya jadi ini nih bagian depannya agak-agak melebar begini. Nah, ke sampingnya ini, ke samping kiri kanan ada lipitan. Jadi lipitannya itu ke arah luar ya, ke arah luar gitu. Ini juga sama, yang belakang juga tengahnya ini karena ada sleting nih. Jadi lipitannya itu ke arah luar dua-duanya. Jadi sungkup ini jadi lipitannya itu ke arah luar ya. Nah, itu ya. Ini kurang lebih lah seperti ini modelnya itu yang akan kita buat ya. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, seperti halnya rok-rok yang lain. Nah, ini untuk sungkup ini Ibu tidak akan lagi membuat rok dari awal. Karena apa? Karena kita sudah punya pola dasarnya, yaitu rok suede. Nah, ini jadi Ibu juga, nah ini jiplak ya. Jadi nanti kalian juga membuatnya tidak usah mikir rumus lagi, karena kita sudah punya ya pola dasarnya, pola dasar rok yaitu rok suede ya. Ibu juga sama ini menjiplak pola rok suede yang sudah kita buat kemarin ya. Ini ya pola rok suede bagian belakang ya. Nah, kalau sudah kalian siapa, sudah kalian jiplak seperti Ibu ya begini. Nah, untuknya ini untuk membuat ya pola belakangnya ini bisa kalian lihat ya. Ini di belakangnya ini ada 2 garis ya. Ada berarti dari tengah itu 1 2 ada penambahan 2 garis ya. Nah, ini nanti ya, nanti di sini di bagian polanya itu karena kan ada nanti ada yang bagian yang melipat ke dalamnya itu. Nah, tentunya harus ada penambahan maksudnya harus ada apa ya, jarak gitu ya di polanya itu. Nanti kalau sewaktu kalian meletakkan pola di atas bahan, nanti setelah polanya satu harus diberi jarak, kemudian tempel lagi polanya satu lagi. Nah, itu cadangan jaraknya, jaraknya maksudnya diberi jarak itu untuk cadangan melipatnya itu ya. Nah, mari kita ya simak sama-sama ya, ini untuk pembuatan pola rok lipit sungkup bagian belakang ya. Nah, ini ya setelah dijiplak tadi, nah kalian tentukan ya kurang lebih ini ya, tidak ukuran pasti tapi kurang lebih ini 6 cm ke arah kiri ya. Jadi ini kalian tentukan 6 cm ya ke arah kiri. Nah, setelah itu, nah ini titik kurang lebih 6 cm ya, Ibu ukur dari ujung ini ke sini 6 cm. Nah, kalian tentukan nih 1,5 ya. Nah, 1,5 ini untuk kupnat. Nah, biasanya kan biasanya besar kupnat, nah seperti ini nih, besar kupnat tuh 3 kan ya, tidak akan dibutuhkan di sini. Tapi umumnya untuk rok ini, untuk yang lain-lainnya juga umumnya itu tidak lebih dari 3 ya. Nah, ini yang 3 cm ini ya nanti dibagi 2 besarnya. Jadi ini untuk kupnat yang pertama 1,5, nanti untuk kupnat yang kedua ini ya. Nah, ini kupnat yang kedua, nanti ini sama juga 1,5. Jadi kalau dijumlahkan besarnya kupnat ini 3 cm. Jadi kupnat yang ini nah, dibagi 2 istilahnya ya. Ini kan lebar ini ke sini itu ya. Ibu tidak akan nyebutkan lagi rumusnya. Sudah ditambah dengan kupnat 3. Jadi supaya nanti pas di badan yang 3 ini harus dibuang lagi. Dibuangnya yaitu ke sini. Ke kupnat jadi 2. Kalau tadi 1 ya, kalau pola-pola yang kemarin itu 1 kupnatnya, sekarang jadi 2.
Jadi 3 dibagi 2 ini 1,5, ke sini 1,5. Ya mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, yang 1,5 ya, yang 1,5 ini untuk membuat garis ke bawah nih. Garis ke bawah ya ini. Nah, ini tentukan dulu dari ujung pola, ini 8 cm kurang lebih ya, adalah titik ini. Sekalian saja ya, yang sebelahnya 6 cm. Nah, ini sudah Ibu sengaja diberi titik ya. Yang pertama 8 cm, yang kedua 6 cm ya. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke atas ya. Nah, ini yang 1,5 ini, kupnat yang pertama ini 1,5 dibagi 2, jadi kurang lebih 0,75 ini di sini titiknya ya. Nah, dari 0,75 ini tarik garis ya ke bawah. Tarik garis ke bawah ke titik yang 8 cm ya. Nah, coba kalian cermati ya, jangan sampai salah nariknya. Bukan dari ujung ini tapi dari tengah-tengah kupnat yang 1,5. Dengan kata lain, ini berarti titik ini 0,75 ya. Nih, tarik. Jadi Ibu pakai ini dulu ya. Nih, kalau pakai ballpoint dulu ya, tarik ke bawah ya. Sampai menyentuh, kurang jelas ya. Sampai menyentuh titik yang 8 cm. Nah, gitu ya. Jadi cara menariknya itu bukan dari ujung ini, tapi dari tengah-tengah kupnat, tarik ke bawah sampai menyentuh titik yang 8 cm ya. Nah, setelah itu ya, nah kalian ya, nah tentukan kurang lebih ini di apa sih namanya, di garis yang tadi ini, tentukan dari garis panggul, ini kan garis panggul ya ke sini. Naik kurang lebih 5 cm. Nah, kurang lebih naik 5 cm. Nah, kalau sudah, buat kupnat yang baru ya. Ini kupnat yang awal kan ini ya, karena sudah dibagi 2 jadi kupnatnya itu ini ya. Nah, ini kupnat yang baru ya. Nah, terus ke bawahnya dilanjutkan ini garisnya. Dilanjutkan sampai menyentuh yang titik 8 cm itu ya, yang tadi itu. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kalian jelas ya. Nah, jadi cara menarik, jadi ini yang disebut dengan kupnatnya tuh ini. Nah, itu kupnat yang pertama ya. Nah, untuk menentukan yang kedua ya, ini dari ujung kupnat yang pertama kalian ukur 4 cm. Nah, ini ada angka 4 ya. 4 cm ya. Kemudian tentukan lagi 1,5 seperti tadi ya. Nah, tentukan juga tengah-tengahnya 0,75 ya. Nah, tarik lagi garis ya. Tarik lagi garis dari yang tengah ini ya. Harus menyentuh titik yang 6 cm tadi. Ya. Nah, garis lagi ya, menyentuh titik yang 6 cm tadi, seperti tadi ya. Nah, gitu. Kurang jelas ya ininya. Nah, kurang lebih begitu ya. Kalau sudah begitu ya, apa coba? Nah, ini ya. Nah, ini udah dijawab sendiri. Nah, 5 cm. Nah, 5 cm sama dengan ini ya. Sama dengan tadi, ini tentukan titik 5 cm. Nih, 5 cm. Nah, setelah itu kita buat ya kupnat yang kedua. Nah, tadi yang ke satu, ini yang kedua ya. Caranya ya, ini yang tadi 1,5 itu, batas yang 1,5 ditarik ke ini, yang tadi sudah ditentukan titiknya 5 cm ya. Nah, itu ya, terus ke bawah, dilanjutkan garisnya ke bawah ya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini jadi Ibu beri tanda ya, ini kupnat yang kedua. Nah, tanda yang ini berarti tidak dipakai lagi, ini sudah tidak dipakai lagi karena sudah dipindah ke sini ya.
Jadi polanya itu ini ke sini ke bawah, ini ke sini ke bawah. Nah, nanti tinggal yang samping. Jadi ini diabaikan. Kupnat yang ini sudah jadi ini sudah tidak ada lagi karena sudah dipindah ke yang dua tempat itu ya. Nah, selanjutnya karena ini modelnya ini agak-agak melebar ya. Nah, yang sampingnya juga nanti ditambahkan. Ini yang samping ditambah kurang lebih 3 cm ya. Nah, 3 cm. Terus kalian hubungkan dari garis panggul ke yang 3 cm ya. Nah, Ibu sudah menentukan ya titik ini karena bagian bawahnya ini harus dibuat sudut 90 ya. Jadi rok itu bagian sisinya jangan lurus banget ya, tapi agak sedikit dibentuk ya supaya jatuhnya bagus ya. Ini sudut 90. Tarik ya. Nah, gitu ya. Kurang lebih. Jadi ini kurang lebih 1 cm lah naiknya ya. Jadi si polanya agak sedikit naik ya. Terus tarik ke atas. Nah, ini kita tebalkan ya bagian panggulnya. Nah, kira-kira itu ya untuk pola bagian belakang ya. Nah, kita tebalkan lagi. Kita tebalkan lagi ini garis yang belakangnya ya. Nah, ini di belakang ini ada sletingnya ya. Makanya ini garisnya itu garis lepas ya, tidak ada terputus-putusnya. Karena nanti bagian belakang ini ada sleting ya. Nah, itu. Nah, untuk kelengkapan pola ya, kalian tambahkan juga ini di sini arah serat kain supaya nanti waktu meletakkannya tidak miring ya. Nah, jadi ini karena akan nanti akan digunting-gunting ini. Akan digunting supaya lurus meletakkannya. Nah, gitu tambah dengan arah serat kainnya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya untuk pembuatan pola bagian belakangnya ya. Untuk bagian depannya, jadi pola bagian depannya ya. Seperti halnya yang tadi bagian belakang, jadi Ibu menjiplak dulu ya langkah pertamanya. Jiplak dulu ya pola depan roxway-nya. Ya ini kan. Ini. Nah, itu pola depan ya roxway yaitu pola dasarnya ya. Nah, untuk pecah pola rok bagian depan ya sama sebetulnya dengan bagian belakang, hanya mungkin ada sedikit perbedaan di ukuran ya. Nah, kita mulai ya. Tolong kalian perhatikan ini kan bagian depan ya, kita mulai dari depan ya. Nah, untuk ukuran tadi kan kalau bagian belakang 6 ya, 6 cm dari ujung. Kalau depan ini kurang lebih 7 cm ya. Nah, 7 cm dari ujung ini ke kupnat yang pertama ya. Nah, ini untuk kupnat yang pertama pola bagian depan sama juga ini 1,5 cm ya. Kenapa 1,5? Karena kita akan memecah ya. Besar kupnat yang 3 cm dibagi 2 kupnat jadi 1,5 ya. Nah, ini sama juga dengan tadi 1,5 dibagi 2 ini 0,75 ya. Nah, sekalian aja ya. Ini yang sebelahnya setelah 1,5 tentukan titik 4 nih 4 cm ya. Kemudian tentukan juga 1,5 untuk kupnat yang kedua ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa nerka nih kelanjutannya seperti apa ya. Nah, ya. Kelanjutannya ini kan kita harus menggaris ke bawah kan sama dengan yang tadi. Nah, hanya bedanya untuk bagian depan ini, bagian bawahnya ini kurang lebih 10 cm yang pertama, yang kedua 6 cm. Kalau tadi kan 8 dengan 6 ya, ini 10 dengan 6 ya. Selanjutnya sama ya langkahnya dengan tadi ya. Nih, tadi kan yang kupnat yang pertama ini kan 1,5 dibagi 2 0,75. Nah, titik yang 0,75 itu ya, kita tarik ya, kita tarik seperti tadi ya. Tarik garis lurus yang ini ke titik 10 cm ya.
Nah, tarik garis lurus ya ke titik yang 10 cm. Nah, itu ya kurang lebih ya. Nah, setelah itu kita tentukan juga untuk tinggi kupnatnya. Ini sama ya, kurang lebih ini naik 5 cm dari garis panggul. Ini garis panggul ya. Garis panggul. Nah, kalau sudah kita buat kupnat ya. Bentuk kupnatnya kita buat ya. Jadi ini yang 1,5 cm ini tarik ke yang batas 5 cm untuk sebelah kanan, dan yang sebelah kirinya juga sama ya. Dari ini, nah gitu ya. Jadi kupnatnya itu yang ini ya. Kupnat yang pertama untuk bagian depan ya. Gitu. Nah, kalau sudah kita lanjutkan garisnya. Ya, kalau tadi kan masih pakai ballpoint, sekarang sudah menggunakan pensil merah ya, karena ini polanya bagian depan sampai batas yang 10 cm. Nah, itu untuk garis yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua tadi kan sudah kita tentukan ya, 4 cm, kemudian 1,5, sama juga itu kan. Yang 1,5 diambil tengah-tengahnya ini 0,75 ya. Nah, di yang 0,75 ini tarik sama ya, seperti tadi ya. Tarik ke bawah ya, ke batas atau ke titik yang 6 cm ya. Nah, itu ya. Kalau sudah ya. Ini tadi untuk mengingatkan ya, ini 5 cm ya. Ini juga sama 5 cm dari garis panggul ya. Nah, kalau sudah berarti kita sekarang tinggal membuat kupnat yang kedua untuk pola bagian depan ya. Nah, itu ya. Gampang kan? Ya, insya Allah kalian pasti bisa gampang ini ya. Nah, dilanjutkan garisnya ya. Dipertemukan dengan garis yang ada titiknya tadi yang 6 cm ya. Ya. Jadi kurang lebih polanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lirik ke bagian kanan, karena ini kan apa sih namanya, ada pengembangan ke sisinya ya. Kita tentukan juga, kalau tadi 3 cm, ini juga sama 3 cm ya ke arah kanannya. 3 cm ya. Setelah itu kita garis dari panggul ya, dari titik panggul ke batas yang 3 cm ya. Gitu ya. Nah, Ibu sudah memberi tanda ya. Sama ini. Jadi kalau sudah begitu, nanti kalian ukur ya, panjang sisi rok bagian belakang harus sama dengan panjang sisi rok bagian depan. Nah, Ibu sudah menemukan titiknya di sini persamaannya ya. Ini juga sama, harus ya membentuk sudut 90. Nah, gini ya. Gitu. Nah, kalau sudah, lanjutkan menggarisnya. Nah, semua ditebalkan menggunakan pensil merah ya. Pensil warna merah. Nah, ini untuk bagian depan ini tidak garis yang apa namanya, harus garis terputus-putus, karena ini nantinya ada di lipatan kain ini, karena sudah ini ya, pokoknya ini terputus-putus ya untuk bagian depannya. Ini menunjukkan bahwa bagian depan ini tidak ada jahitan, tapi nantinya disimpannya pada lipatan kainnya. Gitu ya. Nah, Ibu tebalkan lagi ya. Untuk garis panggulnya ini. Nyambung ke sana, ini juga. Ini agak naik kan di awalnya, seperti itu ya. Nah, ini berarti ini kupnat yang kedua untuk pola bagian depan. Nah, ini tidak terpakai lagi, jangan sampai terkecoh ya. Ini jadi ini pokoknya kalian pura-pura tidak kelihatan aja nih ya kupnat ini, karena sudah dipindah ke dua kupnat itu ya. Nah, ini ya kurang lebihnya seperti ini ya. Pola untuk bagian depannya untuk model rok lipit sungkup ya. Nah, nanti biasa kalian selesaikan garis-garis yang tidak terpakainya ya. Garis-garis bantunya itu selesaikan dengan ballpoint ya.
Nah, jangan lupa ini karena nanti akan dipecah, ini garis ya, maksudnya tanda pola lengkapi ya ini karena nanti akan digunting ya, akan dipecah nanti ya ini harus ini benar-benar tegak lurus ini. Jadi supaya nanti nyimpen di bahannya itu tidak miring ya. Kalau miring itu nanti jatuh bahannya itu akan lain ya, kurang enak nantinya. Kadang suka melinting. Mudah-mudahan kalian terbayang kenapa ada garis-garis ini nantinya itu ya waktu meletakkan pola di atas bahan. Jadi ini si pola ini ada 3 bagian ya. Ini 1 nantinya ya, ini 2, ini 3. Nah, ini untuk bagian depan. Nah, untuk bagian belakang juga sama ya. 1, 2, 3. Nah, untuk masing-masing bagian nantinya yang ini diberi jarak nantinya. Kalau sekarang mungkin kalian belum terbayang. Jadi setelah nanti digunting digunting ke bawah. Nah, untuk meletakkan pola yang kedua diberi jarak. Yang ketiga diberi jarak. Nah, jaraknya itu untuk melipat, untuk lipatannya, untuk cadangan melipatnya, gitu ya. Nah, kalau kalian masih belum terbayang, nanti waktu kita meletakkan pola di atas bahan, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti terburu ya, keburulah ini praktek membuat rok lipit sungkup. Ya. Kalau tidak, bisa kalian nanti buat di rumah, kalau tidak jelas bisa nanya ke ibu ya. Nah, ini secara garis besarnya untuk polanya. Nah, untuk ban pinggangnya sama ya. Jadi ban pinggangnya sama ya. Jadi kalian setelah menggambar rok lipit sungkupnya ya, kalian lengkapi dengan pola ban pinggangnya ya, karena harus lengkap semua polanya ya. Jangan hanya roknya saja, tapi semuanya harus digambar ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas ya biasa bisa nanya ke ibu di luar jam pelajaran ini ya. Itu saja yang bisa ibu sampaikan ya untuk pembuatan pola rok lipit sungkup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.